Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Miss absen dulu ya, seperti biasa. Sekarang 11.08, so 10 minutes after we start. Oke, Agung Wijaya. Bro, mana bro? Ada? Oh, ada. Hai Agung, how are you? I'm fine. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Kelihatan rambutnya aja sedikit ya, Gung ya? Sama ada apa itu jemuran di atas? Emang lah ya kalau kelas online ini Bukan Miss, no. segalanya bisa terlihat ya. And then Rama, Ahmad Rizky Ramadan. Rama, Yes, Miss. hai Rama, how are Present, you? Miss. I'm fine. Oke. Andre, Andre Setiawan. Oke, present ma'am. Mana? Suaranya kecil banget. Mana Andre? Andre. No Andre here. Oh ada. Tuh Andrian. Andre mana Andre? Oh ada tuh. Andre Setiawan. Baru next Andrian Setiawan. Saya Bu. Oke. Johnson. Makan lagi dia ya. Oke, Andrian Sah. Andri. Present, Miss. Oke, hai Andri, how are you? I'm fine. Namun cak mana ya? Anugrah Al-Halik, IJ. IJ, not yet. Arya Subekti. Present, Miss. Oke, hai Arya, how are you? Present. Dela Nurhalizah. Present, Miss. Oh, ada. Hai Dela, Halo, how are you? I'm fine. Oke. Dear. Mana Dear? Delpi, Ariano, Dear. Dear belum nyaut ya. Derry. Yoga. Derry Prayoga. Yoga? Are you here, Yoga? Tidur, Ma'am. Tidur. Oh my Masih tidur God. kalau Masih tidur. Erlangga Pamungkas. nggak ada paket mungkin. Present, Miss. Hai Erlangga, how are you? I'm fine. Oke, Erlangga kalau di rumah kalem ya. Oke, next. Farhan. Belum ada. Mail. Oh ini Mail. Hai Mail. Kevin. Belum ada. Present, Ma'am. Present, ma'am. Oke, hai Kevin. Lulu. Present, Miss. Oke. Dery Saputra. Ada, Miss. Present. Oke, hai Dery. Gufran. Hai Fran, mana Fran? Present, ma'am. Oke. Present. Oke. Geo. Hidup, Ran. Mana Geo? Ini kayaknya sinyal saya apa sinyal kalian nih? Oke, ada ya Geo. Meiza. Meiza not yet. Danu. Hermawan. Oke, ada. Oke, Tauri. Present, ma'am. Oke, hai Tauri. Komang. Komang no. Nur Aprilia Saputri. Mana? Not yet. Wawan. Present, ma'am. Oke. Ornes. Tadi ada Ornes.
Present, ma'am. Okay. Hi, Ornes. How are you? I'm fine, ma'am. Okay. Sri Fatmawati Patiran. Sri? Present, ma'am. Okay. Sultan. Jul. Mana Jul? Present, Miss. Okay. Ya. Iya, Julia. Syahrial. Ada Syahrial? Present, Miss. Present. Oh, ada. Alright. Yang merasa belum saya panggil karena tadi sudah saya panggil tapi belum hadir. Mention your name. Derry, ma'am. Oke. Derry, Miss. Dari Prayoga. Oke. Ada Ya. lagi? Meiza, Ijim. Miss. Meiza. Oke, Meiza. Ada lagi? No. Nur, belum. Komang, belum. Farhan, belum. Terus Reza, Miss, sudah. Reza udah. Gio kan tadi? Iya. Anugrah Oke, Al-Halim, Miss. IJ? Belum IJ. Oke, ada ya. Alright. Hari ini sesuai dengan di e-learning di RPS kalian, hari ini Miss akan jelaskan lebih lanjut lagi tentang part of speech kemarin. Masih ingat nggak? Minggu kemarin kita belajar tentang part of speech. Dan sudah Miss kasih tugas ya buat kalian. Oke, do you still remember the assignments? Masih ingat tugasnya kemarin? Oh, bentar. Iya, part of speech. Masih. Oke, Miss share screen dulu. Lupa, Miss. Lupa, Miss? Siapa yang lupa, Miss? Oke. Mana Zoom-nya ya? Oke, hari ini kita akan belajar lagi lebih rinci tentang masing-masing part of speech. Sebelum itu kita bahas dulu yang kemarin. Kemarin Miss udah kasih latihan buat kalian, ya. I want you to identify all the part of speech in the following sentence. Ya, kemarin kalimatnya adalah yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Udah dikerjakan kemarin? Oke. Sudah, Tentang Miss. pidato, Miss. Apa Gio? Belum. Tentang pidato itu kan? Oke. Yang belum digawe ke, ma'am. Belum digawekan. Kemarin Miss bilang, Miss minta kalian untuk menganalisa kata per kata dari kalimat ini. Jadi yesterday-nya apa, when-nya apa, we-nya apa. Ya, sekarang kita coba di sini aja. Oke. Kita tulis di baru aja ya. Iya. Yesterday, we Oke. went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Okay. Kalimatnya singkat ya. Yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Biar ada jarak. Okay. Who wants to try? Siapa yang mau coba duluan? Yang coba duluan bisa dapat lebih mudah ya. Kemarin Miss udah kasih contoh yang pertama. We. We ini part of speech-nya apa? Ada yang ingat kemarin? Pronoun. Oke, very good. Noun, Miss. Part of speech-nya adalah pronoun. Noun. Oke. Naon.
Sekarang kata yang lain, kita punya yesterday, kita punya when, kita punya to, kita punya the, kita punya cinema, kita punya because, kita punya John, kita punya had, luckily, received, two pretty cats. To remind you, kita punya 8 part of speech itu adalah noun, pronoun, adjective, terus kita punya adverbs, kita punya verbs, kita punya conjunction, kemudian kita punya preposition, terus yang terakhir kita punya Interjection. ada 8 Jackson. ya kemarin. Oke, kita sudah punya satu pronoun di sini. Dari kalimat ini, yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. How many nouns that we have in the sentences? Ada berapa noun yang ada di sana? Hari ini tanggal berapa, Miss? Pilih aja lah. Hari ini 3. tanggal 18 Oktober. 18 Oktober kita coba. Oh, Geo. M. Reza Ramadan, Geo. Geo, coba sebutkan yang mana aja yang noun, Geo. Dari yang we itu Meme. Ya, dari kalimat dari yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Kalau yang kamu cari yang mana aja yang merupakan noun? We. Yang yesterday itu Mem. Yesterday noun? Yang we itu kan noun. Yang yesterday itu noun. Oh, Bisa. oke. Oke, jadi Yang menurut pronoun we. Geo Yang yesterday yesterday adalah pronoun. Sekarang Noun. kita balik lagi kemarin ke penjelasannya. Noun itu adalah kata benda. Kemarin, Iya, kata benda. oke, kita artikan dulu ya. Yesterday we went to the cinema because John had luckily received 2 free tickets. Kemarin kami pergi ke bioskop karena John secara beruntung menerima 2 tiket gratis. Oke, Gratis. yesterday itu kan artinya kemarin. Dia menjelaskan pergi ke sinemanya kemarin. Berarti yesterday itu bukan kata benda karena dia menjelaskan. Kita nggak dia bukan sebagai subjek, bukan juga sebagai objek Berarti di dalam tiket, kalimat. Meme. Oke. Yang mana? Tickets. Oke, selain tickets Iya. ada lagi? Kata benda itu Tidak ada. Tidak ada. Cinema. Cinema. Oke, good. Siapa tadi yang sebut cinema? Tauri. Cinema. Tauri. Oke, good Tauri. Habis? habis kayaknya. Oke, ingat noun kemarin adalah kata benda yang digunakan untuk menamai sesuatu, baik itu orang, benda, maupun tempat, John. maupun pemikiran. Oke. John John. Siapa? Derry ya John tadi tuh ya. enggak? Oke, John itu orang, berarti dia juga termasuk noun. Bisa Ya. noun. Oke. Berarti kita punya berapa noun di sini? Kita punya 3. 3 noun. Ya. 3. Ya. Kita punya cinema, John dan kita tiket. punya John, Dan tiket. dan kita punya tiket sebagai noun. Oke. Sekarang, ada lagi nggak nounnya? Habis ya. Habis. Kita cek dari awal. Yesterday. Kemarin. Kemarin kami pergi ke sinema. Apanya yang kemarin? Kaminya, perginya, atau sinemanya? Perginya. Perginya. When. Pergi kemarin adalah Perginya. oke, perginya yang kemarin kan? Perginya adalah kata kerja. Pergi adalah kata kerja. Kemarin kata part of speech yang kita gunakan untuk menjelaskan kata kerja adalah apa? Part of speech yang kita gunakan. Yesterday ini. Ya, yesterday. Yesterday kan artinya kemarin. Yesterday artinya kemarin, Dear. Nah, yesterday ini part of speech-nya apa?
noun, adverb, preposition, pronoun, Adverb. ya. Adverb. Karena dia menjelaskan perginya. Sultan Miss. Oke, kemarin kami pergi ke sinema karena John secara berarti itu adverbs ya. Kalau pergi, Ya, Min. perginya Pergi. Ini. oke. Apa? Verb. Verb. Oke, good. Verbs ya. Verb. Kata kerja. Verb. Oke, kalau tunya apa tunya? Proposition. Oke, good. Tuh, Siapa Bang. tadi yang bilang? Preposition. Dari. Oke, preposition. Very good. Proposition me. Yes. Mem. Proposition. The-nya? Definited article. Oke, the-nya adalah artikel. Artikel termasuk apa di dalam part of speech? Dia Nouns, menjelaskan kata cinema. The cinema, cinema yang itu. Apanya yang itu? Sinemanya. Dia menjelaskan noun. Yang berfungsi untuk menjelaskan noun apa di dalam part of speech? Pronouns. Adjective. Oke, very good, Tauri. Adjective. Adjektif. Oke. Ya. Oke. Satu kalimat udah dapat. Yesterday we went to the cinema. Kemarin adverb, we itu pronoun, when itu verb, to itu prepositions, the itu adjective, dan cinema itu noun. Because. Apa itu because? Conjunctions. Oke, Ornes. Very good. Because itu conjunction. Sultan Miss. Oke. Karena dia menghubungkan dua kalimat di sana, menghubungkan yesterday we went to the cinema dengan kalimat John had luckily received 2 free tickets. Jadi because-nya adalah conjunction. Oke, sekarang kita punya kata had luckily received. Telah menerima secara beruntung. Had luckily received. Apa kata kerjanya di sana? Receive. Receive. Oke. Kita punya receive di sini, dia sebagai kata kerjanya. Ya, telah secara beruntung menerima. Telah secara beruntung menerima. Secara beruntungnya apa? Apanya yang secara beruntung? Menerimanya ya. Dapat tiket. Oke, dia dapat tiketnya secara beruntung. Berarti laki ini apa? Adverb. Adverb. Oke, very good. Adverbs ya. Oke. Who raise the hand? Oke, itu yang raise the hand. Oke, Sultan kenapa raise the hand? Itu pencet. Oke. Sekarang kita punya had. Ya, had luckily received, telah menerima secara beruntung. Secara beruntungnya udah adverb nih. Kata kerjanya adalah telah menerima. Had received. Maka had di sini juga sebagai kata kerja. Tapi kata kerjanya dia kata kerja bantu. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Terus kita punya yang terakhir. Two free tickets. Two free tickets. Apa two dan free di sini? Adjektif. Oke, adjektif. Karena dia menjelaskan si noun, ya. Jadi udah komplit ya, kita dapat semua. Jadi yesterday itu adalah adverb,
We-nya adalah pronoun, when-nya adalah verb, to-nya adalah preposition, the-nya adjective, cinema-nya adalah noun, because-nya conjunctions, John-nya noun, had-nya itu verb, Noun. Head lucky itu adverbs, apa? receive-nya adalah verb, terus kita punya to To-nya adjective, adjective. we-nya adjective, dan tickets-nya We. juga. Ticketnya noun. Oke. Any question? Noti. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi kita balik ke sini. Jadi hari ini kita akan bahas lebih mendetil lagi tentang masing-masing ya. Apa itu noun, apa itu pronoun, apa itu adjective, apa itu verb, apa itu adverb, conjunction, preposition, and prepositions. Noun kemarin kata benda, pronoun itu kata ganti, adjective itu kata sifat, verb itu kata kerja, adverb itu kata keterangan, conjunctions itu adalah kata hubung, preposition kata depan, kemudian kita punya interjection kata seru. Kita lihat masing-masing penjelasannya. Yang pertama kita punya noun. Noun. Oke, muncul di kalian? Belum. Belum muncul nounnya? Belum, Miss, belum. Belum, Miss. Saya coba lagi. Kayaknya harus gini. Oke, muncul? Muncul. Ya. Sekarang kita ke nouns, ya. Kemarin kalian sudah belajar bahwa noun itu adalah kata benda. Jadi noun itu adalah kata, aduh, saya susah kalau Zoom-nya ini nggak pro ya. Ini udah mau berakhir. Zoom pro saya mungkin baru bisa saya aktifkan besok Sinyal, ini. Miss, sinyal. Nanti kalau ini Zoom-nya mati sendiri, saya akan sharekan link baru buat kalian di grup. Kalian langsung join lagi ya. Baru nanti kita lanjutkan lagi. Tapi ini masih ada 10 menit, kita lanjutkan dulu. Iya, Bu. Oke. Oke. So, Miss. jadi kemarin kata benda itu adalah kata yang berfungsi sebagai nama. Ya, sebagai nama dari sesuatu. Dari hal. Dia bisa benda hidup, dia bisa objek, dia bisa tempat, dia bisa actions, dia bisa bersifat kualitas, bisa keberadaan maupun pemikiran. Ya, ini ada beberapa contoh, ada man, Walt Disney, love, house, Death Star, bunch, hero, ship, dan banyak lagi yang lain. Ya, masing-masing kata benda itu ada kategorinya lagi. Ya, nah kategorinya itulah yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, jadi untuk kata benda itu sendiri, apa sih kata benda? Kata benda itu adalah kata yang merepresentkan humans, animal, things, place, actions, emotion, and etc. Ada 6 tipe kata benda. Yang pertama kita punya common nouns, yang kedua proper nouns, terus kita punya countable nouns, uncountable nouns, compound nouns, collective nouns, abstract nouns, concrete nouns, dan predicate nouns. Tuh, banyak ya. Jadi dari kata benda itu ada penjelasannya lagi. Terus apa itu common nouns? Common nouns adalah kata benda yang kalian gunakan untuk menyebut benda-benda yang umum. Contoh, kita punya man, woman, male, female, boy, girl, itu termasuk common noun. Kalian semua yang cowok-cowok itu adalah boy, disebutnya boy. Terus yang cewek-cewek, girl, for example. Terus kita punya building, park, stadium, school, company, university, itu masih masuk common noun. Common noun itu lawannya atau pasangannya adalah proper noun. Kalau common noun itu sifatnya umum, proper noun itu sifatnya spesifik. Ya. Jadi yang punya namanya, jadi dari yang common tadi, begitu kalian sudah menamai dengan nama yang spesifik, maka itu sudah jadi proper noun. Contoh,
Thompson, Joseph, Reza, Andre, Andrian, for example ya, Ornes, Lulu, itu udah proper noun. Kalau untuk animals, misalkan nama dari animals tersebut, misalkan Kitty the cat. Terus misalkan kalian punya nama anjing kalian, misalnya namanya Kelly. Jadi nama hewannya ya. Terus kalau untuk benda, misalkan merek kayak Toyota, Honda, IKEA, itu semuanya proper noun. Kalau tempat, misalkan Indonesia, Australia, Bangkok. Kalau untuk waktu kita punya January, Christmas, ya, Independence Day. Ingat, cirinya kalau di dalam kalimat proper noun selalu diawali dengan huruf kapital, dengan huruf besar. Jadi pada saat dalam kalimat, kalau kalian menulis nama orang, itu pakai huruf besar. Kalian menulis nama merek, itu pakai huruf besar. Kalian menulis nama negara, itu pakai huruf besar. Awalnya, ya, capital letter. Itu salah satu ciri proper nouns. Jadi kita punya common nouns, tadi yang umum. Yang umum. Kita juga punya proper nouns. Jadi kalau di kelas ini, common noun-nya, boy. Propernya, Reza. Lulu, boy, kalau boy ini Ornes, Tauri, IJ, Sultan, ya, Agung, Kevin, kalau yang boy. Kalau common-nya kita punya girl, propernya kita punya Meiza, Siti, Lulu, Sri, Della, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau commons-nya kita punya country, negara, propernya kita punya Indonesia, American, Dutch, for example, ya, Paris. Kalau common-nya kita punya flower, bunga. Kita punya rose, jasmine, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, itu untuk common dan proper. Sekarang kita punya, ini nanti Miss akan uploadkan di e-learning kalian. Kalian bisa baca sendiri untuk propersnya karena masih banyak lagi yang lain. Terus kita punya countable noun. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung dalam bentuk angka. Ya, dia bisa punya bentuk, bisa juga nggak punya bentuk. Contoh, dog, chair, table, student, door. Kalau yang nggak ada bentuk, kita punya hari, bulan, tahun, perjalanan, tapi bisa dihitung ya. Activity kita punya job, assignments, countable nouns. Jadi countable noun itu bisa kita hitung, berarti ada yang tunggal, ada juga yang jamak. Kalau dia yang tunggal itu satu, dog, country, day, year. Cuma satu. Tapi kalau dia plural, lebih dari satu, dia jamak. Ditambahin S di belakangnya. Dogs, countries, days, years. Itu kalau yang countable. Kalau yang kalau countable itu di awalnya bisa ditambahin articles sama determiners. Ya. Selanjutnya kita punya yang uncountable noun. Kalau tadi countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung. Kalau uncountable noun, dia tuh nggak bisa dihitung langsung. Jadi kalau kalian mau ngitungnya, kalian perlu alat ukur. Itu uncountable. Ya. Jadi dia tuh bisa karena bendanya kecil banget, atau bisa karena justru dia karena bendanya besar sekali. Contoh, misalkan milk, sugar, salt, furniture, kayak gula. Gula itu kan bentuknya butiran-butiran kecil tuh. Kalau mau kalian hitung berapa butir gula, susah ya. Banyak banget. Jadi kalian butuh alat ukur. Misalkan 1 sendok gula. Yang diukur adalah sendoknya, bukan gulanya. Ya. 1 sendok teh, 1 sendok makan. 1 sendok teh, 1 sendok makan, 1 gelas susu. Jadi butuh alat lagi. Jadi kalian nggak bisa ngitung langsung berapa banyak susunya.
nggak bisa ya, harus diukur pakai alat ukur, bisa gelas, bisa liter, bisa dalam bentuk apa ya. Terus berbagai macam benda abstrak lainnya itu yang nggak bisa dihitung. Jadi kita punya tadi common noun, punya proper noun, countable noun, uncountable noun. Jadi uncountable itu banyak lagi macamnya ya, ada activity, ada money itu juga nggak bisa dihitung. Jadi kalau misal kalian bisa nggak hitung uang kalian? Bisa hitung uang kalian, tapi dalam bentuk satuan, ada alat hitungnya. Jadi kalau di Indonesia kita dalam bentuk rupiah, berapa rupiah. Tapi kalau uangnya itu sendiri, kalian harus ada alat ukurnya dulu buat ngitungnya ya. Oke. Jadi uncountable noun itu berarti ada jamak, ada tunggalnya juga. Iya, kita tetap bisa tentukan dia jamak atau tunggal. Jadi tergantung kata alat ukurnya, yang diukur alat ukurnya ya. Jadi kebanyakan uncountable nouns atau kata benda yang tidak bisa dihitung tuh bentuknya itu nggak berubah. Jadi harus dibentuk dalam singular form. Jadi bentuknya bentuk tunggal. We cannot live without air and water. Kita nggak bisa hidup tanpa udara dan air. Jadi nggak ada. Kita kan padahal tahu udara tuh banyak ya, di sekeliling kita udara semua, air tuh juga banyak, ada banyak, tapi kita kalau di dalam kalimat kita tuliskannya dalam bentuk singularnya. Oke. Itu untuk uncountable noun. Ini nanti sisanya kalian baca sendiri ya. Di-upload di e-learning, Mem. Yes, nanti Miss upload ke e-learning kalian untuk materinya. Karena banyak sekali ya penjelasannya untuk nouns ini, ada 58-an slides. Miss masih harus bahas part of speech yang lain.